Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, para siswa kelas 9 SMP Ma'arif Kota Mobagu yang saya cintai, saya banggakan, yang saat ini sedang belajar dari rumah. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku sekalian, kali ini pertemuan pertama untuk mata pelajaran matematika. Materi yang akan kita bahas adalah perpangkatan dan bentuk akar. Ya. Baik, kita ikuti materi selanjutnya ya. Pada materi ini, yaitu perpangkatan dan bentuk akar, itu dibagi dalam beberapa sub-sub materi, yaitu bilangan berpangkat, perkalian pada perpangkatan, pembagian pada perpangkatan, pangkat nol, pangkat negatif, bentuk akar, dan notasi ilmiah. Perhatikan tabel berikut ini anak-anak sekalian. Bentuk perpangkatan 5 pangkat 2 jika dijabarkan dalam bentuk perkalian menjadi 5 dikali 2. Jadi ada 2 limanya. Nilainya adalah 5 kali 5 yaitu 25. 5 pangkat 3 artinya 5 dikali 5 dikali 5. Ya, jadi ada 3 kali limanya ya anak-anak. Nah, ini nilainya adalah 5 kali 5, 25 dikali 5, 125. Oke, kita lanjut. 5 pangkat 4. 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Ya, sebanyak 4 kali ya. Ini kalau dihitung nilainya menjadi 625. Jadi perhatikan anak-anak. 5 pangkat 3 merupakan perpangkatan 5. Nah, ini bentuk perpangkatan 5. Bilangan 5 merupakan basis atau bilangan pokok. Jadi bilangan 5 ini disebutnya bilangan basis atau bilangan pokok. Sedangkan bilangan 3 yang di atas itu kita menyebutnya sebagai eksponen atau pangkat. Ya. Baik anak-anak sekalian, berdasarkan contoh sebelumnya, kalian tentu bisa membuat atau mengisi tabel berikut ini ya. Nah, jadi 2 pangkat 4 seperti apa, 2 dikali 2 dan seterusnya. Nilainya berapa ya. Kemudian 3 pangkat 2 itu 3 dikali dan seterusnya. Nah, sebanyak berapa kali? Perhatikan. Nah, 4 pangkat 5, 5 pangkat 4, 10 pangkat 7 ya. Jadi kalian boleh melihat kembali contoh sebelumnya lalu kalian mengisi tabel ini sebagai latihan ya. Baiklah teman anak-anak sekalian, setelah kita melakukan pembahasan materi sebelumnya, maka dapat kita simpulkan perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut apa? Titik, yaitu basis. Ya, disebut dengan basis. Banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut itu apa? Pangkat atau eksponen. Sehingga bentuk umum perpangkatan adalah A dipangkat N sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N. Jadi sebanyak pangkatnya. Dengan N bilangan bulat positif. Ya. Jadi A disebut sebagai bilangan pokok atau bilangan basis, sedangkan N disebut dengan pangkat atau eksponen.
Baik, kita lanjut. Nah, coba perhatikan, eee, yang menjadi, inti daripada materi kita yaitu perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N. Dengan N bilangan bulat positif, contoh perpangkatan 3 seperti di bawah ini. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3, ada berapa kali tiganya? Ada 5 kali, sehingga dapat dirubah menjadi bentuk pangkat 3 dipangkat 5. Baik, 3 pangkat 5 adalah perpangkatan 3. 3 disebut sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 disebut atau sebagai pangkat atau sebutan lainnya adalah eksponen. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan praktekkan. Ya, nyatakan perkalian berikut dalam bentuk perpangkatan. Ini bagian A, min 2 dikali min 2 dikali min 2. Karena min 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali, maka min 2 dikali min 2 dikali min 2 merupakan perpangkatan dengan basis min 2. Dan pangkatnya 3. Jadi, min 2 dikali min 2 dikali min 2 sama dengan min 2 dipangkat 3. Paham anak-anak? Mudah kan? Oke, kita lanjut. Soal berikut, contoh berikut. Nyatakanlah perpangkatan min 0,3 pangkat 3 dan 0,3 pangkat 3 dalam bentuk bilangan biasa. Baik, kita uraikan. Min 0,3 pangkat 3 sama dengan, ya kita kalikan, min 0,3 dikali min 0,3 dikali min 0,3. Nah, ada 3 kali ya, sesuai dengan pangkatnya. Nah, angka ini kalau kita hitung perkaliannya menjadi min 0,027. Nah, perhatikan anak-anak, di sini hasilnya adalah min. Ya, jadi min dikali min positif, dikali min lagi negatif. Nah, oke. Makanya nilainya negatif ya atau min ya. Lanjut. 0,3 pangkat 3 sama dengan 0,3 dikali 0,3 dikali 0,3. Ya, kalau kita sederhanakan menjadi 0,027. Oke, kita lanjut ya. Nah, sini kita diajak bernalar. Berdasarkan contoh 2, tentukan perbedaan dari perpangkatan dengan basis bilangan positif dan negatif. Perpangkatan dengan eksponen bilangan ganjil dan genap. Oke, di sini ada perbedaannya ya. Perpangkatan yang basisnya bilangan positif pasti menghasilkan bilangan positif. Tapi kalau basisnya bilangan negatif, bagaimana? Hasilnya bisa positif, bisa negatif. Tergantung apanya? Tergantung dari pangkatnya atau eksponennya. Jadi kalau bilangan pokoknya negatif, kalau pangkatnya genap, misalnya 4 pangkat 2, min 4 pangkat 2, berarti min 4 dikali min 4. Nah, min dikali min positif. Jadi kalau genap, hasilnya pasti positif. Tapi kalau bilangan pokoknya negatif lalu pangkatnya ganjil seperti min 4 pangkat 3. Nah, ini berarti min 4 dikali min 4 dikali min 4. Nah, gitu. Jadi min 4 kali min 4, min kali min positif. Kemudian ketemu lagi dengan min 4. Berarti positif dikali negatif menjadi negatif. Makanya
kesimpulannya kalau pangkatnya ganjil, maka untuk, bilangan berpangkat basisnya minus atau min atau negatif, maka kalau pangkatnya ganjil dia pasti negatif. Kalau pangkatnya genap, pasti dia akan berubah menjadi positif. Nah, di sini anak-anak sekalian kita akan menerapkan di dalam operasi hitung ya, atau penjumlahan atau perkalian. Seperti apa caranya? Kita perhatikan soal bagian A. 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, anak-anak di sini hati-hati, kalian harus mengetahui urutan dalam operasi hitung. Jadi urutan itu maksudnya apa yang harus dikerjakan duluan, kemudian apa yang dikerjakan kebelakangan, atau apa yang lebih kuat yang harus didahulukan. Di sini pangkat itu harus didahulukan. Jadi di sini adik-adik tidak boleh langsung 3 ditambah 2, 5. Kemudian kalian kali sekian namanya, dikali 5 baru dipangkat 2. Oh, salah. Yang betul adalah kalian selesaikan dulu pangkatnya. Sehingga bentuk di atas menjadi 3 ditambah 2 dikali 25. Nah, jadi 25 itu kita selesaikan dulu deh itu dari 5 pangkat 2. Baru setelah itu 3 ditambah 2 dikali 25. Nah, mana yang duluan? Apakah 3 ditambah 2, 5 terus dikali 25? Salah, ya. Karena perkalian lebih kuat dari penjumlahan, maka kalian kalikan dulu. Jadi 2 dikali 5 hasilnya 50. Baru kita tambahkan dengan 3 sehingga menjadi 3 ditambah 50. Hasilnya adalah 53. Pada soal bagian B. 4 pangkat 3 dibagi 8 tambah 3 pangkat 2. Di sini ada 2 bilangan yang berpangkat. Harus diselesaikan, harus dihitung dulu bersama-sama, oke? Jadi 4 pangkat 3 langsung kita rubah bentuk sederhananya menjadi 64, sedangkan 3 pangkat 2 itu adalah menjadi 9. Sehingga dengan demikian dapat ditulis lagi menjadi 64 dibagi 8 ditambah 9. Nah, di sini ada operasi bagi, ada operasi jumlah. Mana yang didahulukan? Yaitu setelah perpangkatan, maka yang didahulukan selanjutnya adalah perkalian atau pembagian. Kemudian baru terakhir penjumlahan atau pengurangan. Karena di sini ada pembagian, maka pembagiannya dilakukan dulu. 64 dibagi 8 sama dengan 8. Baru kita tambahkan dengan 9. Hasilnya 17 ya. Hati-hati anak-anak ya. Di sini mana yang didahulukan? Yaitu pangkat, kemudian perkalian atau pembagian, kemudian baru kalian mengerjakan penjumlahan atau pengurangan. Oke. Anak-anak sekalian coba kalian praktekkan di sini ya, apa yang didapat materi sebelumnya. Tuliskan ke dalam bentuk pangkat. Ini ada soalnya, bagian A, min 2 per 3 dikali min 2 per 3 dikali min 2 per 3 dikali min 2 per 3. Basisnya berapa? Basisnya atau bilangan pokoknya adalah min 2. Pangkatnya berapa? Pangkatnya adalah berapa kali bilangan itu dikalikan. Nah, di bagian B ini ada 2. Ada 2 unsur bilangan yang berbeda. Ada T, ada 2. Nah, kalian tidak boleh campur-campur. Jadi, T dikali T menghasilkan T pangkat berapa? 2 dikali 2 dikali 2 menghasilkan 2 pangkat berapa. Jadi hasilnya nanti T pangkat titik-titik dikali 2 pangkat titik-titik. Oke? Nah, 2 dengan T tidak bisa dikalikan karena atau nanti hasilnya bisa jadi begini. 2 pangkat titik-titik, T pangkat titik-titik. Boleh juga seperti itu modelnya ya.
Jadi, apa, karena 2 bilangan pokoknya yang berbeda. Nah, jadi intinya berarti, mereka tidak bisa disatukan dalam satu bilangan tertentu. Nah, jadi tetap muncul masing-masing, 2 muncul dan T-nya juga harus muncul. Oke, tentukan hasil dari 9 bagi 3 dikali 4 pangkat 3. Ya, seperti tadi ya, mana yang didahulukan? Yaitu pangkat. Setelah pangkat, nah, di sini ada pembagian dan perkalian. Nah, karena pembagian dan perkalian sama kuat, silakan mana didahulukan dari depan boleh. Tadi dibagi dulu, dikali dulu, nah, silakan. Ya, karena sama kuat. Beda dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan itu lebih rendah daripada perkalian. Nah, jadi lanjut bagian B. 1/8 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 tambah 1/2. Nah, selesaikan dulu yang pangkat-pangkat. 1/8 pangkat 3. 1/8 pangkat 3 bagaimana anak-anak? Ya, kalau seperti ini 1/8 pangkat 3. Nah, ini berarti kalian 1/8 dikali 1/8 dikali 1/8 ya. Nah, berapa itu angkanya? Kemudian dikali 4 pangkat 2. Berarti 4 kali 4 berapa? Ditambah 1/2. Lalu kalian sederhanakan terus ya. Karena menggunakan sifat sifat daripada perkalian dan penjumlahan, jangan lupa ya. Oke, min 6 pangkat 6. Nah, ini jadi berapa? Nah, ini bilangan pokoknya negatif, pangkatnya genap. Nah, nanti hasilnya nanti menghasilkan bilangan genap ya. Oke, lanjut. Nah, di sini juga melatih kita bernalar. P pangkat 2 ditambah min P pangkat sorry. P pangkat N ditambah min P pangkat N untuk P bilangan bulat dan N bilangan asli genap. Ini karena sudah pakai simbol ya. Jadi kalau terutama perhatikan di min P pangkat N. Kalau N-nya bilangan genap, seperti yang Pak Guru jelaskan sebelumnya, bilangan yang basisnya negatif, kemudian pangkatnya genap, dia secara otomatis nanti akan menjadi bilangan positif. Dengan demikian maka P pangkat N ditambah min P pangkat N itu nanti akan berubah menjadi P pangkat N ditambah P pangkat N. Karena min P pangkat N itu sama dengan min min P pangkat N sama dengan P pangkat N karena N-nya genap. Kalau begitu P pangkat N ditambah P pangkat N berapa? Jawabnya adalah 2P pangkat N. Berikut B. P pangkat N ditambah min P pangkat N. Untuk P bilangan bulat dan N bilangan asli ganjil. Nah, perhatikan di min P pangkat N. Jika N ganjil, maka dia tetap akan menjadi positif. Sehingga dengan demikian, bukan positif, tetap dia negatif ya. Dia akan tetap negatif, sehingga dengan demikian menjadi P pangkat N dikurang P pangkat N. Oke? P pangkat N dikurang P pangkat N. Berarti ini pengurangan dua bilangan yang sama. Nah, jadi kalau 2 dikurang 2 berapa? 0. Toh? 4 kurang 4, 0. Jadi P pangkat 2 ditambah min P pangkat N nanti hasilnya adalah 0. Ya, begitu. Baik, anak-anak sekalian, kalian sebagai latihan kerjakan soal berikut ini ya. Ya, nomor 1, nyatakan perkalian berulang berikut dalam bentuk perpangkatan. Oke, kalian rubah dalam bentuk pangkat. Perhatikan mana itu bilangan pokok, mana bilangan pangkat, ya. Oke, di dibuat ini soalnya. Saya akan next, kalau kalian sementara mengerjakan ini boleh kalian eh, kalian pause dulu ya di HP kalian sehingga eh, videonya tidak berjalan dan kalian menyalin. Kemudian eh, silakan dikerjakan. Begitu juga ini nomor 2. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Jadi ini
kebalikannya ya. Jadi tadi, sekarang dari pangkat ke dalam perkalian berulang. Oke, silakan dikerjakan. Ketiga, eee, tentukan hasil perpakatan berikut. Nah ini juga ya, perhatikan di sini ada tanda-tanda min, ada sepertiga dan seterusnya, hati-hati ya. Ada 0,02 di sini pangkat 2. Nah, silakan buat perkaliannya, dihitung dengan baik. Oke, nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 10. Jadi kalau maunya 1000, itu 10 pangkat berapa? 100.000 itu dapat dinyatakan 10 pangkat berapa? Tuh, 10 kali 10 kali 10 bisa berapa kali? Sehingga mendapatkan, 100.000. Nah, 1.000.000 itu 10 pangkat berapa? 10.000.000, ya 10 pangkat berapa? Silakan ya, nanti dites perkaliannya ya. Oke, baiklah anak-anak sekalian, materi kita sampai di situ, dan apa yang menjadi tugas-tugas tadi silakan dikerjakan, dan kalian boleh mengirimkannya melalui WA di dalam grup ini atau di chat, ya di dalam grup ya. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.